Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya. Yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Kebanyakan orang mengatakan untuk melihat. Beda. Mata kita ini mata mulia. Karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tapi mata kita dihisab. Saking mulianya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mata Anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah, saya tidak ridha kalau digunakan pada yang tidak baik. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, porno aksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat, tidak ridha. Allah tidak ridha, tanda Allah tidak ridha, hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya silahkan, Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati Anda akan menolak. Karena jiwa Anda mulia. Maka hati Anda mengatakan palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan Anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah, palingkan. Itu nggak bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual, tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid, kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tu'khadhu hadza min hasanati di hadis Muslim, wa tu'khadhu hadza min hasanati. Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insya Allah tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita. Fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia turunkan dalil, Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang saya sudah bisa menata diri menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya sudah tidak perlu sholat lagi. Saya katakan, maaf mas, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Artinya Anda masih harus terus menunaikan sholat sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.